Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan akhlak yang mulia, ya, mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, akhlak sebagaimana seharusnya, ya, seorang Muslim yang hakiki itu bersikap, berakhlak, ya, kepada, ya, para sahabat yang lain, ya, kepada kaum muslimin yang lain. Nah, maka dari itu kita sebagai Muslim yang hakiki meneladani dan juga mencontoh akhlak mulianya Rasulullah SAW, yaitu akhlak Islamiyah. Nah, kita lanjutkan ini Nah, pembahasannya yang ini ya. Nah, kita lanjutkan ya ke bab selanjutnya ya. Di bab 340 ya di kitab Adabul Mufrad, yang mana kita masuk ke bab ya ini dia ya. Nah, adalah syair-syair syaiton ya. Nah, bagaimana ya kalau manusia hubbud dunianya kuat, nah, maka pasti akan melalaikan ya, baik ya seseorang ya mereka berdalih oh ini hobi yang nggak masalah, ini hobi yang positif ya, atau misalkan ya ini misalnya jadikan kebiasaan atau misalkan jadi rutinitas saya gitu. Nah, padahal itu adalah suatu ya cinta kepada dunia yang melalaikan, ya bahkan bisa melupakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti di hadis 784 ya, nah, dari Abdullah bin Dinar ya, ia berkata, ya, aku pernah keluar bersama Abdullah bin Umar ya, ila suq, ya, ke pasar ya. As-suq ya itu artinya pasar ya Om. Nah, tambah-tambah kosakata sedikit ya. Boleh ya. As-suq, as-suq kayak qaf ya, itu artinya pasar ya. Famaru ala jariyatin saghiratin tughni ya. Lalu ya Abdul bin Umar melewati seorang budak wanita kecil ya yang sedang bernyanyi ya. Faqala ya, maka berkata Ibnu Umar, inna syaiton ya, seandainya syaiton ya membiarkan ya membiarkan untuk mengganggu anak tersebut ya, niscaya dia akan mengganggu budak ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ya ketika seseorang bernyanyi maka dia lebih dekat kepada syaiton ya, maka syaiton lebih mudah untuk mengganggunya ya. Nah, inilah bagaimana ya para ulama ya membuat fatwa-fatwa tentang haramnya lagu ini tidak semena-mena, tidak hanya ra'yu atau pendapat semata dari para ulama ya, namun ada hadis-hadis yang menguatkan ya, menguatkan bahwa lagu itu sebagai senandungnya syaitan ya. Nah, seperti di hadis Ibnu Abdullah bin Dinar ini bahwasanya ya Abdullah bin Umar berkata bahwasanya ketika budak wanita tersebut sedang bernyanyi ya, maka dia akan lebih mudah untuk diganggu oleh syaitan ya. Hmm. Karena itulah ya salah satu yang melalaikan ya. Nah, dalam sirah kerajaan Islam ya, para jamaah sekalian ya, salah satu kerajaan terlama ya, kerajaan Islam terlama kan itu Abbasiyah ya. Nah, runtuhnya Abbasiyah itu yaitu karena wanita dan juga lagu ya, dan juga hadiah-hadiah dari kerajaan-kerajaan lain yang mana meminta untuk bersekongkol atau kalau zaman sekarang itu suap ya. Nah, makanya dari zaman dahulu ya suap ya, kemudian korupsi ya, yang mana itu kekejian di zaman sekarang itu sudah ada dari zaman dahulu ya. Nah, termasuk dari zaman kerajaan Abbasiyah yang mana para hakim tidak berlaku adil ya. Nah, tajam ke bawah tumpul ke atas itu sudah ada pada zaman kerajaan Abbasiyah ya. Yang mana itu salah satu kerajaan tertua ya, kerajaan Islam tertua ya. Nah, kita lihat di kandungan hadis ya, di poin pertama sesungguhnya lagu dan kesenangan dunia yang melalaikan termasuk dari kebatilan.
dan haram hukumnya. Ya. Kenapa? Karena secara umum di dalam Al-Quran, ya, bahwa dalil dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran senantiasa menyebutkan dari keduanya dan juga mencela. Nah, jadi para jamaah sekalian, setiap di dalil dalam Al-Quran, ya, ada celaan, ya, itu indikasinya hanya dua, hukumnya hanya dua. Ya, ketika perkara tersebut dicela, maka antara dia makruh atau haram. Itu sudah jelas. Gak mungkin itu mubah. Ya. Gak mungkin itu mubah. Ya. Nah, makanya beberapa hobi ya, kalau zaman sekarang ya, beberapa orang itu menyebutnya hobi ya, yang mana bisa melalaikan atau sudah melalaikan ya, maka itu bisa masuk ke makruh ya, seperti kalau zaman sekarang bisa anak muda itu game ya kan. Nah, ketika dia bermain game sampai lupa kewajiban dia, sampai lalai sekolahnya atau bahkan meninggalkan sholat atau bahkan menjadi pribadi yang kasar ya, nah, maka itu sudah termasuk haram ya. Karena melalaikan sampai meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua ya, ketika seseorang menyibukkan diri dengan lagu, maka itulah sebetulnya bujukan atau rayuan dari syaitan ya. Nah, maka itulah ya bagaimana kita ya melihat ya, para ulama itu semakin mentakwil, mentafsir beberapa hadis agar umat muslimnya itu semakin jelas hukumnya seperti lagu ya, yang mana tidak dijelaskan haramnya tapi kan sudah dicela ya, seperti khomer dalam Al-Quran yang mana dicela sebagai perbuatan syaiton, perbuatan kejinya syaiton. Nah, maka perbuatan kejinya syaiton itu hukumnya haram ya. Nah, dan masih banyak lagi ya, nah, seperti riba ya. Hmm. Riba juga dicela dalam Al-Quran, bukan diharamkan dalam Al-Quran, bukan jelas ya, hurimat alaikum riba, tidak diharamkan bagi kalian riba. Nah, tapi ya dicela ya, amalan riba itu dicela dalam Al-Quran ya. Nah, itulah sebagaimana para ulama akhirnya menafsirkan bahwa hukum riba ya, khomer, lagu dan itu haram ya. Nah, karena dicela jelas dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut ya, uh, ke hadis ya, uh, Anas bin Malik ya, yang diriwayatkan oleh Umar Al-Muttalib ya, Maula Al-Muttalib ya, mengatakan ya, Rasulullah SAW bersabda ya, nah, aku bukanlah bagian dari kebatilan. Jadi aku tidak akan mencontohkan kalian dengan kebatilan ya, dan bukan pula ya kebatilan bagian dari sedikit pun dari diriku. Nah, jadi aku ya jauh dari kebatilan dan aku akan menjauhi kebatilan. Nah, makanya kita mencontoh akhlaknya Rasul karena ini. Ya, kalau kita mengikuti bagaimana Rasul berakhlak, beribadah, ya mendidik anak-anaknya, ya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW ya memberikan ilmu kepada para sahabatnya, ya, mengayomi para anak-anak kecil, ya, kemudian menjaga istri-istrinya. Nah, maka kalau kita mencontoh itu, ya kita akan jauh dari kebatilan. Maka itulah kita belajarnya akhlak Islamiyah ya, agar kita tahu bagaimana sih seharusnya kita berakhlak ya, bagaimana seharusnya kita beramal soleh agar tidak keluar dari koridor haramnya Islam. Nah, agar kita mengetahui ya bagaimana ya seharusnya kita berakhlak ya, dan bagaimana ya akhlak yang mulia ya, yang hakiki ya. Itulah bagaimana kita meneladani akhlaknya Rasulullah SAW ya, yang mana terpampang, tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah. Tentu hadis yang sahih ya. Karena banyak hadis-hadis yang doif, walaupun niatnya untuk memuji Rasulullah, namun kan doif. Bahkan ada yang maudu. Nah, pertanyaannya apa bedanya doif dan maudu? Doif itu hadisnya lemah. Ya. Namun ada indikasi bahwa hadis ini benar-benar dari Rasulullah. Namun lemah. Lemahnya kenapa? Bisa jadi karena ya perawinya ya ada yang tidak kuat hafalannya ya, atau ada perawinya yang tukang berbohong misalkan, atau misalkan di dalam hadisnya
ada yang berubah katanya, maka langsung turun ke doif. Kalau maudhu itu jelas-jelas hadis palsu. Itu jangan dipakai sama sekali. Ya. Kalau hadis doif, beberapa ulama itu masih ada yang boleh memperbolehkan untuk dipakai dengan syarat maknanya, bukan hadisnya. Jadi maknanya yang boleh kita sampaikan. Tapi hadis doif itu tidak boleh disampaikan. Ya. Nah, kecuali maknanya harus tercantum. Jadi disampaikan, tapi maknanya harus dijelaskan. Yang dipakai itu nanti maknanya. Hadisnya bisa nggak dipakai oleh para ulama. Tapi kalau hadis maudhu, mutlak tidak boleh dipakai. Dan para ulama tentu menjauhkan dari hadis-hadis maudhu. Ya. Itu sedikit pengetahuan ya para jamaah sekalian agar nanti kalau mengambil ilmu dari para asatidzah, apalagi ustadz-ustadz yang besar, kita bisa mengetahui, oh berarti ini hadisnya soheh, ini hadisnya hasan, doif, maudhu, dan seterusnya. Memang kita lanjut para jamaah sekalian ya, yang mana ini ditambahkan ya, atau kita masuk ke hadis 787 ya, dari sahabat Ibnu Abbas ya, yang mana menanggapi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat ke-6, wa minan nasi may yashtaril lahwal hadis ya. Nah, dan di antara manusia, kebiasaannya manusia ya, ada yang senantiasa membeli ya, berbiasa mengucap Sunda Gurau ya. Apa itu Sunda Gurau? Ya, gosip ya. Kemudian apa? Lagu. Kemudian apa? Fitnah ya. Inilah kebiasaan dari manusia. Nah, maka ya, sahabat Ibnu Abbas ya menjelaskan al-ghina wa ashbahu. Dan ini adalah yang dimaksud di sini salah satunya lagu dan semisal yang senandung ya. Nah, maka dalam Islam itu yang boleh itu nasyid ya. Syair-syair yang dilantunkan. Kalau lagu ya yang haram itu kan alatnya. Maka tidak boleh ya, haram dari zaman Rasulullah SAW ya. Tentu dicela berkali-kali dalam Al-Qur'an ya. Jadi dalam Al-Qur'an ya, lahwal hadis ya di surat Luqman ayat ke-6 itu yang dimaksud adalah salah satunya ya, Sunda Gurau itu lagu ya. Ini tafsir dari beberapa ulama termasuk dari sahabat Ibnu Abbas yang mana berarti ya para sahabat juga sepakat bahwa ya mereka mencela atau mengharamkan lagu ya. Karena itu lalai ya. Dan itu memang dalam Al-Qur'an disebutkan itu kebiasaan dari manusia nanti. Sampai kapan? Sampai akhir zaman ya. Nah, coba kita lihat para jamaah sekalian ya, zaman sekarang ya, di setiap tempat pembelanjaan pasti dilantunkan lagu, bahkan tempat makan ya kan. Nah, di beberapa tempat makan pun ya dilantunkan lagu ya, agar mereka terlalai ya, menghabiskan waktu yang begitu banyak ya kan. Nah, bisa ke tempat-tempat itu ya, makan atau misalkan tempat untuk minum ya, mereka bisa menghabiskan berjam-jam dengan Sunda Gurau ya. Dilantunkan lagu dan mereka bergosip. Itulah kebiasaan manusia ya, yang mana dicantumkan dalam surat Luqman ayat ke-6 ya, wa'udzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian kita lanjut para jamaah sekalian di hadis 787 ya. Nah, dari Barra bin Azib ya, ia berkata ya, Rasulullah SAW ya, bersabda ya, afsus salamau taslamu ya, sebarkanlah, lantunkanlah salam maka kalian akan selamat ya. Nah, ini di hadis yang lain afsus salama bainakum ya. Nah, sebarkanlah salam di antara kalian ya. Inilah bentuk ya tali persaudaraan kaum muslimin ya. Yang pertama kita mulai dengan salam ya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab itu kan kayak baina yadai ya kan. Kemudian apalagi Arabiah linasiin ya kan. Nah, itu kan pasti kalau kita belajar untuk ta'aruf ya, perkenalan ya, dalam bab tersebut pasti dimulai dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Subahul Khair, Subahun Nur gitu kan. Nah, memang itu dibiasakan ya. Nah, ketika kita menemui seseorang ya, biasakan untuk mengucapkan salam ya. Ketika kita mempunyai anak kecil
Ya, biasakan ketika menemui orang lain, ya, atau masuk ke suatu tempat, ucapkanlah salam dengan Bismillah. Biasakan. Karena itulah hakikat seorang Muslim. Itulah identitas seorang Muslim. Ya, mengawali sesuatu atau menemui seseorang dengan salam dan juga Bismillah. Ya, wa asyaratu syarrun. Dan perbuatan sia-sia itu perbuatan yang buruk. Nah, jadi ya, nah, perbuatan sia-sia di sini ya itu banyak ya para jamaah sekalian yang melalaikan. Nah, seperti di bab ini, setiap yang melalaikan bahkan ya itu bisa meninggalkan kewajiban kita ya. Nah, maka itulah keburukan. Nah, jadi para jamaah sekalian di uh, ilmu usulul fiqh ya, dalam penafsiran hukum ya, ini haram, ini makruh itu terhadap suatu yang mubah. Ya, jadi aslinya itu perkara ini mubah. Ya. Perkara itu baru atu zimmah. Aslinya itu baru atu zimmah itu nggak ada hukumnya. Seperti lagu. Lagu itu awalnya nggak ada hukumnya. Ya. Dia itu boleh. Namun ketika turunnya hadis dan juga ayat, maka menjadikan dia hukumnya berbeda. Nah, maka ketika ada sesuatu yang dicela, ya, nah, seperti tadi Anda sebutkan, itu bisa dimakruh atau haram. Ya. Tergantung bagaimana perbuatan orang tersebut. Kalau dia ya lalai dalam waktu ya yang cukup panjang, maka itu makruh. Namun kalau sudah sampai meninggalkan kewajiban ya bahkan menjadikan itu perilaku yang buruk karena melakukan hal tersebut, maka itu haram hukum. Berdosa bagi orang yang melakukan. Nah, apa bedanya dengan makruh? Makruh beberapa ulama ya dalam kitab usul fikih itu berpendapat orang yang berbuat makruh itu tidak berdosa ya. Namun perbuatannya itu tidak baik saja gitu. Nah, jadi di bedanya itu dosa dan tidak dosa ya. Nah, dari makruh dan juga haram. Nah, maka seperti di dalam hadis ini perbuatan yang sia-sia itu ya sia-sia itu bisa jadi masih makruh ya. Nah, bukan selalu hukumnya sudah haram perbuatan sia-sia dalam Islam ya. Hmm. Seperti tadi ya bermain game misalkan ya. Oh dia lalai ya. Seharusnya dia bisa berzikir pada waktu petang misalkan, tapi dia lalai, ya itu makruh. Ya, namun kalau misalkan dia bermain game sampai maghribnya terlewat, sengaja ditinggalkan, haram hukumnya, berdosa bagi orang tersebut. Ya. Itu misalkan hal lain, ya, seperti misalkan jalan-jalan, ya. Saking senangnya jalan-jalan, sholat pun terlupakan. Ya. Atau misalkan seperti yang lainnya ya, zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Alhamdulillah min zalik ya. Hmm. Nah, kata Abu Muawiyah, ya, salah satu tabiin, ya, bentuk salah satu yang melalaikan itu, yang sia-sia itu, yang merupakan keburukan itu adalah bicara tanpa makna, ya. Nah, bicara yang nggak jelas, nggak penting, kenapa harus dibicarakan? Nah, itulah perbuatan sia-sia yang merupakan keburukan dalam Islam atau hukumnya makruh, minimal itu makruh. Tapi kalau sudah perbuatan ucapan yang misalkan menggibah, memfitnah, ya sudah hukumnya haram. Nah, Nah, seperti di hadis yang lain. Nah, ini Masya Allah, ini bagus. Dicantumkan hadis yang lebih kuat lagi untuk penguat hadis ini. Ya. Min husni islami mar'u, min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni. Ya. Nah, jadi sebaik-baiknya seorang muslim, ya, sebaik-baiknya akhlak dalam Islam, ya, tarkahu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau sia-sia. Itulah salah satu sikap terbaik seorang muslim, ya. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia, ya, itu tidak ada manfaatnya. Terlanjut pada jamaah sekalian di hadis 788 ya. Nah, dari ya Fadlah bin Ubaid ya, saat ia berada di salah satu ya uh, jamaah ya, lalu sampailah berita kepadanya bahwa sekelompok yang lain sedang bermain dadu ya. Nah, jadi sedang bermain sesuatu yang aslinya mubah sebetulnya. Ya. Nah, lalu ia berdiri dalam keadaan marah karena mendengar kabar tersebut. Ya, ya. Ia sangat melarang keras terhadap hal tersebut. Lalu ia berkata, ya,
Orang yang bermain itu, ya, bermain yang dadu tadi, lalu memakan hasilnya, ya, seperti orang yang memakan daging, daging B2, dan seperti orang yang berwudu dengan darah. Nah, yang dimaksud apa di sini? Berjudi. Di sini sudah hukumnya haram. Nah, maka salah satu, ya, walaupun dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, ya. Innal khomru wal maisir, ya, rijsun min amali syaiton. Ya. Khomer dan juga judi termasuk dari perbuatan syaiton. Fajtanibuhu ta'allakum tattaqun. Maka jauhilah, ya. Kalau engkau jauhi, senantiasa engkau menjadi hambaku yang bertakwa. Ya, maka di sini dijelaskan juga, ya. Bentuknya apa? Bermain dadu, kartu yang menghasilkan uang dengan memenangkan perlombaan tersebut, itulah judi. Ya. Nah, jadi dalam Islam itu perlombaan yang menghasilkan uang yang tidak jelas, ya, seperti judi yang menangnya tidak jelas karena bukan kemampuan, ya, haram hukumnya. Ya. Nah, maka ini, ya, seperti dalam kandungan hadis, ya, orang-orang itu, ya, yang bermain judi, bermain kartu, ya, dengan dadu atau kartu itu, ya, haram, hukumnya jelas, ya. Di sini dimisahkan ka'aklillah mil khinzir wa yatawadda'u min damin, ya. Seakan-akan mereka itu makan daging B2 dan juga berwudu dengan darah. Saking najisnya perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Judi. Nah, kemudian kita lanjut para jamaah sekalian di bab selanjutnya 341, ya, di hadis 789, ya, dari Zaid bin Wahab menceritakan kepada, ya, para sahabat, ya, ia berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud, ya, mengatakan, sesungguhnya, ya, kalian berada pada suatu masa yang ahli fikihnya banyak, ya, fuqahanya itu banyak, orang berilmunya banyak, khotibnya sedikit, yang menyampaikan sedikit, ya. Jadi seharusnya mereka yang berilmu itu seharusnya menyampaikan juga. Dan orang-orang yang membutuhkan ilmu, ya, juga sedikit, karena mereka semua mengetahui ilmu. Dan yang memberi banyak. Nah, dan mereka itu saling memberi kebaikan satu sama lain. Ya. Nah, perbuatan pada zaman adalah pengawal hawa nafsu. Nah, jadi pada zaman sahabat itu, mereka itu saling menjaga hawa nafsu mereka. Masya Allah, ya. Nah, dan akan datang suatu masa, ini kata Ibnu Mas'ud, ya, setelah kalian, ya, di mana ahli fikih itu sedikit, nanti akan datang masanya orang-orang yang ahli fikih, ya, itu sedikit. Apalagi seperti fikih-fikih khusus, fikih nikah, fikih hudud, fikih muamalah, ya, ekonomi syariah atau lebih kita kenal, fikih faraid, waris, itu sedikit, nanti akan datang zamannya seperti itu. Ya, pertanyaannya banyak, perkara yang datang itu banyak, kontemporer semua. Ya. Nah, dan yang memberi ilmu itu sedikit, yang mempunyai ilmu itu tuh sedikit para jemaah sekalian. Ya. Dan pada zaman itu hawa nafsu adalah pengawal perbuatan. Nah, berbeda kan para jemaah sekalian? Ya. Bisa di highlight, ya, di akhir paragraf perkataan Ibnu Mas'ud, ya. Nah, pada zaman para sahabat, ya, zamannya Rasulullah SAW, ya, perbuatan pada zaman para sahabat, ya, adalah mengawal hawa nafsu, menjaga hawa nafsu. Terbalik dengan zaman yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, hawa nafsu pada zaman tersebut pengawal perbuatan. Nah, jadi seakan-akan hawa nafsulah yang mengendalikan perbuatan seseorang. Akan datang zaman tersebut. Nah, ini sudah disebutkan dari para sahabat juga, ya, yang mana Rasulullah SAW sering terus-menerus singgung, ya, yang di pertemuan sebelumnya Anda telah sebutkan, ya, di kitab tanda-tanda akhir zaman itu, ya, disebutkan, ya, beberapa hadis tentang Rasulullah SAW menyampaikan akan datang zamannya nanti orang-orang yang berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang megah, ya, menghias rumah-rumahnya dengan emas perak, ya, berpakaian dengan, ya, dengan megah, ya, dengan mewah, ya, menghambur-hamburkan harta. Kemudian datang zamannya nanti orang-orang, ya, berjual beli di dalam masjid, yang mana itu diharamkan, dilarang dalam Islam. Kemudian seterusnya datanglah zaman seperti itu, termasuk dalam hadis ini.
nanti akan datang zamannya, yaitu akhir zaman. Orang-orang yang minim ya mempelajari fikih. Banyak perkara yang seharusnya bisa dituntaskan, namun sedikit yang bisa menjawab perkara tersebut. Perkara kontemporer tidak banyak ahlinya, ya. Dan hawa nafsu pada akhir zaman itu menjadi pengendali perbuatan. Segala bentuk perbuatan dikendalikan oleh hawa nafsu, ya. Nah, maka ketahuilah kata Ibnu Mas'ud, ya, bahwa meniti jalan di akhir zaman, ya, lebih baik daripada sebagian perbuatan. Maksudnya apa? Ketika kita meniti, ya, atau kita menempuh, ya, jalan menuju Islam, ya, kita belajar agama Islam, ya. Nah, kita memperbaiki perbuatan kita, ya, itu lebih baik daripada amal-amal soleh yang sudah kita milik, ya. Nah, inilah ya, bagaimana kita seharusnya, ya, seperti perkara ini maksud kita meniti atau kita menempuh untuk belajar fikih, belajar hal-hal yang diperlukan pada akhir zaman, ya. Nah, karena itu lebih diperlukan pada zaman sekarang, ya. Pada zaman sekarang orang tahu kewajiban sholat, tahu kewajiban puasa, tahu kewajiban zakat fitrah fitr, tahu kewajiban-kewajiban yang lain, tahu. Itulah perbuatan yang orang banyak ketahui. Namun banyak perkara yang tidak diketahui oleh umat ini yang mana tidak banyak sekarang ahlinya. Itu yang lebih baik pada zaman ini daripada kita, ya, menyampaikan ini apa aman-aman wajib, ini aman-aman sunnah, ya. Karena itu sudah jelas, ya. Namun banyak perkara yang masih belum jelas. Nah, itulah yang lebih baik kita zaman sekarang kita peringatkan, ya. Bahkan yang sudah jelas saja seperti apa? Riba, ya, yang mana dicela langsung dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah ayat 275, ya, benar-benar dicela riba itu, ya. Orang saja masih banyak tidak mengetahui, atau bahkan mereka itu mengetahui namun itulah, ya, seperti di hadis ini, hawa nafsu yang mengendalikan perbuatan, ya. Wa min dalik, ya. Mau kita menjadi hamba-hamba Allah, ya, yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya, dengan segala bentuk fitnah dan juga cobaan di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut para jamaah sekalian. Di hadis 790 dari Abu Tufail, ya, ia berkata, ya, aku bertanya kepadanya, ya, Ajurair, ya. Nah, pada Ajurair, apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW? Dia menjawab, iya. Nah, dan aku tidak tahu di muka bumi ini ada seseorang yang masih hidup mirip wajah dengan Rasulullah. Ya, tidak ada. Ya. Nah, aku berkata, ya, beliau berkulit putih dan wajahnya tampan. Dan dari Yazid bin Harun, ya, hadis yang lain. Ya. Jadi dari dua riwayat dalam satu hadis, hadisnya sama tapi riwayatnya berbeda. Ya, jadi ini hadis yang kuat pasti, ya. Dia berkata, ya, aku dan Abu Tufail melakukan tawaf di Ka'bah. Abu Tufail berkata, tidak ada seorang pun, ya, yang terlihat, ya, yang tersisa selain aku yang pernah melihat Rasulullah. Jadi dia mengklaim, Ajurair mengklaim, ya, di dunia ini tidak ada yang pernah melihat Rasulullah SAW. Yang terakhir melihatnya itu aku, ya. Maka berkata, ya, engkau melihat beliau Rasulullah SAW? Menjawab iya. Bagaimana dengan postur beliau? Ya. Nah, Ajurair berkata, ya, beliau berperawakan putih, ya. Kemudian tampan dan juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya. Nah, walaupun dalam hadis yang lain, ya, dijelaskan bahwa akhlak apa postur Rasulullah SAW itu dijelaskan lebih detail, ya, yang dimaksud, ya. Rambutnya bergelombang, ya, yang mana dirapihkan sampai pundak beliau, ya, tingginya sekitar 180, ya. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya. Ya, jadi tengah-tengah Abu Bakar dan juga Umar lah, ya kan. Nah, Abu Bakar riwayatnya itu tingginya 170-an. Ya, kalau Umar itu kan hampir 2 meter, ya. Nah, karena ketika beliau menapak tanah, ketika beliau menunggangi kuda itu, ya, beliau bahkan bisa sampai menapak tanah kaki. Ya, ya, bagaimana, ya, kita mengimani sifat-sifatnya Rasulullah SAW, ya, sifat fisiknya Rasul Allah, namun jangan dikarang, ya. Banyak para jamaah sekalian, ini pelajaran, ya, bagi orang tua yang ingin mengajarkan
siroh kepada anak kecil, jangan sembarangan mengambil video tentang siroh di YouTube. Ya. Karena banyak sekali, bahkan mayoritas sebetulnya, siroh-siroh yang tersebar di website-website, di internet, itu banyak bikinan Syiah. Ya. Dari Irak, dari Mesir, itu banyak-banyak siroh itu, dokumentasi siroh itu, ya, yang mana dipraktekkan sholatnya tidak benar. Ya. Beberapa kali Anda download, ya. Ini bagus sebetulnya, ya. Pemeranannya bagus, menggambarkan Ali bin Abi Thalib bagus, menggambarkan Abu Ubaidah Al-Jarrah bagus gitu. Namun ketika dipraktekkan sholat, oh sholatnya salah, kurang tepat, bahkan udah tahap ini enggak sholat yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Ya, maka itu harus diperhatikan. Ya. Kalau bisa, ya para jamaah sekalian, kalau ingin mengajak anak kecil tentang siroh, ya ketika ingin mengambil video tentang siroh, tanyakan dulu kepada salah satu ustadz, apakah ini benar sirohnya? Jangan sampai ini ada yang diperbuat-buat gitu kan. Ya, apalagi tentang kalau jamaah sekalian searching ya di YouTube itu kejadian Ali di Karbala, kejadian Hussein dan juga keluarganya di Karbala itu banyak sekali yang diperbuat-buat dari perkataannya. Ya. Kemudian siapa yang sisa yang tidak yang sisa yang hidup, ya. Kemudian apa yang terjadi banyak yang dibuat-buat. Ya. Itulah ya fitnah ya. Dan itu dosa itu kan berbuat apa membuat-buat sesuatu yang tidak benar. Ya. Nah, kemudian kita lanjut pada jemaah sekalian ya. Di hadis 791 dari sahabat Ibnu Abbas ya, dari Rasulullah SAW ya, beliau bersabda ya, meniti pada suatu yang baik ya. Nah, suatu perkara yang harus diselesaikan ya. Sikap yang baik ya, dan juga kesederhanaan adalah satu dari 50 bagian dari kenabian atau satu dari 50 sikap dari kenabian. Nah, jadi salah satu sikap atau akhlaknya Rasul itu seperti itu ya, bersikap baik ya, menyelesaikan suatu perkara-perkara permasalahan ya, dan mereka itu sederhana ya. Nah, walaupun seperti Nabi Sulaiman ya, yang dikenal sebagai ya nabi yang memiliki kekayaan yang begitu megah ya, namun mereka mempunyai kebiasaan hidup yang tidak bermegah-megahan ya, yang mana cenderung ya kekayaan Nabi Sulaiman itu dipakai untuk umatnya ya, dipakai untuk kaumnya ya, bukan untuk dipakai sendiri ya. Seperti sahabat Utsman bin Affan ya, ya beliau berpakaian ya dengan baik ya, beliau berpakaian bagus, namun tidak kebiasaannya tidak menghambur-hamburkan harta ya, yang mana dalam Islam juga dicela ya, al-ghulu ya, berlebihan dalam urusan dunia ya. Nah, kemudian ya, ini tambahan ya dari hadis 791 ya, yang mana beliau bersabda, sesungguhnya petunjuk yang baik, sikap yang baik, sederhanaan ya, adalah satu dari 70 bagian dari kenabian. Nah, jadi ada yang bilang itu sikap Rasulullah SAW itu apa? Sikap kenabian itu antara 70 atau 50. Yang mana kalau Anda pribadi ya, dari kedudukan hadis Anda lebih setuju yang 50 ya. Ya. Nah, karena ini hadis yang sebelumnya yang bilang sikapnya para nabi itu 50, kedudukan hadisnya itu Hasan li Ghairihi. Kenapa Hasan li Ghairihi? Ya, bisa kita lihat di footnote ya. Ada salah satu perawi yang bernama Qabus bin Abi Jabbian ya. Hafalannya kurang kuat atau do'fu hifat, hafalannya kurang kuat. Maka langsung turun derajatnya menjadi Hasan li Ghairihi. Ya. Nah, walaupun diperkuat dengan hadis yang lain ya. Nah, yang mana tentu derajatnya itu bisa naik ya. Nah, inilah bagaimana kita bisa melihat ya kedudukan hadis itu ya, terutama di hadis-hadis yang sudah seperti Adabul Mufrad, Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya, kemudian ada Fathul Bari yang bagus ya. Ya, ada kalau kita fikih yang banyak hadisnya itu Majma' as-Shaghir, apa banyak dalil itu Majma' as-Shaghir itu dijelaskan di footnote kedudukan hadisnya. Berarti kita bisa lihat, kita bisa pakai hadis ini ya, sesuai dengan kedudukannya. Nah, maka kalau kita ketemu dengan hadis yang lain
yang mana kedudukannya lebih kuat dengan tema yang sama, kita pakai hadis yang kedudukannya lebih kuat. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian ya. Nah, ke hadis ke bab selanjutnya 384 82 ya. Nah, orang yang belum mengetahui, yang belum engkau beri bekal ya, membawa berita-berita kepadamu ya. Ini dia ya. Kita bisa lihat ya. Nah, banyak orang yang memberikan kabar ya, namun tidak tahu kebenarannya. Bagaimana dalam Islam? Ya, seperti dalam hadis 792 ya, dari sahabat Ikrimah, ia berkata, aku bertanya kepada Ummul Mukminin ya. Nah, dengan pertanyaan, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW ya, mengatakan ya atau mengucapkan syair ya. Maka Ummul Mukminin menjawab ya, kadang-kadang jika masuk rumah beliau mengucapkan ya, dan orang yang belum engkau beri bekal datang membawa berita-berita kepadamu ya. Nah, jadi ini syair yang bermakna. Nah, jadi kalau kita belajar balago ya, balago itu kalau kita belajar bahasa Arab, sorof, nahu, hiwar dan lain-lain, terakhir itu balago. Nah, belajar balago kita akan tahu ya unsur-unsur syair itu seperti apa ya. Nah, jadi ada syair yang dalam Islam kan boleh, sebagai syair itu boleh ya, namun jangan dilantunkan dengan lagu ya. Nah, jadi beberapa syair yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW ya, termasuk dari syair tersebut ya, yang mana maknanya ada gitu ya. Nah, seperti Rasulullah SAW menyindir orang-orang yang membuat kabar burung ya, atau kabar bohong. Dalam hadis 793 juga ya, nah, dari sahabat Ibn Abbas ya. Nah, ini syairnya Rasulullah SAW ya. Nah, dan orang ya'tika bil akhbari malam tuzawbit ya. Jadi memberikan kabar yang mana ya, uh, belum ada jelas nih ya. Nah, ini seperti Rasulullah SAW menyindir ya orang-orang yang memberi kabar namun tidak jelas kebenaran dari kabar tersebut. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian di bab 343 ya. Nah, berangan-angan itu makruh. Ada berangan-angan atau kita berandai-andai itu yang makruh. Ya. Seperti apa? Ya, seperti dalam hadisnya Abu Hurairah di hadis 794 bahwasanya Rasulullah SAW ya, bersabda, ya, jika kalian ada yang berandai-andai, berangan-angan, ya, hendaklah ia memperhatikan apa yang ia angan-angankan, ya. Karena ia tidak tahu apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maksud? Ya. Nah, jadi kalau kita berkeinginan, ya, misalkan seperti yang dulu ada lalu ya, ini sedikit kisah sedikit ya. Ketika mendaftarkan sekolah ya ke perguruan tinggi ya, atau mendaftarkan kuliah ya, ada beberapa ya teman-teman itu beberapa lulusan SMA ya, murid-murid lulusan SMA itu ya berharap masuk kampus ini, harus masuk kampus itu ya, berangan-angan, keinginan yang kuat ya. Namun ketika tidak diberi rezeki oleh Allah ya, mereka akhirnya apa ya, menyesal ya, sampai seperti mendendam gitu kan, penyesalan yang begitu kuat. Ini yang tidak dibolehkan dalam Islam. Kita menginginkan keinginan sampai kita tidak bisa melepaskan keinginan tersebut. Ya, seperti seakan-akan keinginan ini harus dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh. Ya. Sejatinya Allah yang memberikan kehendak kepada kita. Ya, bukan kita yang meminta kehendaknya Allah untuk mengabulkan hal tersebut. Ya, tidak harus semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Tidak. Ya, karena kehendak itu mutlak milik Allah. Ya, bukan kita memaksa kehendaknya Allah. Jangan kebalik ya. Ini yang kaum muslimin atau orang-orang harus mengerti ya. Bahwasanya ketika kita meminta, kita berdoa ya, kita harus tahu ya, doa atau yang kita inginkan dalam doa tersebut itu kita meminta kepada Allah. Bukan kita memaksa kepada Allah. Beda kan? Nah, bedakan hal tersebut ya. Dan kalau kita minta ya mau dikabulkan atau tidak kan ya itu kehendaknya kepada yang pemberi, apa dia mau memberikan atau tidak. Dan Allah tahu ya, dia akan memberikan terbaik untuk hambanya yang beriman. Nah, maka kalau tidak dikabulkan
ya, pasti Allah Subhanahu wa taala menyimpan, ya, sesuatu yang lebih baik untuk diri kita. Maka jangan kita kecewa dengan begitu besar, ya, sampai mendendam, jangan, apalagi sampai mencela, bahkan itu menjadikan dosa kepada diri kita. Apalagi sampai seperti hadis ini, berangan-angan kepada suatu hal yang tercela, ya. Oh, saya ingin membeli barang ini dan itu, ya, untuk bermewah-mewahan, untuk di uh, diumbar-umbar gitu, ya. Hmm. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini menamai anggur dengan al-khomer, ya, padahal khomer itu kan dicela dalam Al-Quran, sedangkan anggur itu kan hakikatnya boleh, ya. Jadi kita menyebut anggur itu dengan khomer, tidak, beda, ya. Ini nggak boleh, ya, seseorang, ya, di antara kaum muslimin, ya, mengatakan al-khomer, ya, kepada anggur, eh, melainkan katakanlah al-inab, aslinya itu anggur. Kemudian kita lanjut, ya, ke hadis, ke bab selanjutnya, di hadis, di bab 345. Nah, ucapan, celakalah engkau, atau misalkan zaman sekarang itu seperti para ulama itu menjelaskan, celakalah engkau itu sebenarnya kalimat laknatnya. Jadi kita melaknat orang lain. Nah, tentu ini dicela, nggak boleh, ya. Nah, seperti dalam hadisnya Abu Hurairah di hadis 796, ya, Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang menuntun unta betinanya, ya, atau badanah atau butnah, badanah, ya, atau butnah. Lalu beliau bersabda kepadanya, naikilah, ya. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, ini adalah butnah yang seharusnya disembelih, bukan ditunggangin. Sampai 3 kali, bahkan keempatnya Rasulullah SAW, celakalah engkau, naiklah. Bahkan berarti di sini bahkan Rasulullah SAW mencela orang tersebut karena tidak mentaati perintah Rasulullah, ya. Nah, yang mana kalau di hadis sebelumnya, ya, di bab sebelumnya kita telah uh, membahas, ya, bahwa kalimat celaka engkau itu hanya boleh dilakukan oleh yang tahu kebenaran yang hakiki, ya. Jadi kita menyampaikan kebenaran, ya. Nah, namun itu beberapa ulama berpendapat hanya boleh Rasulullah, ya, karena beliau tahu hakikat kebenaran. Jangan sampai kita mencela atau bahkan melaknat orang lain, ya, karena kita ingin memaksa untuk menyampaikan kebaikan, ya. Ini kalimat, ya, kebiasaan orang Arab, ya, menggaya hantoh, hantoh itu, ya, ta'alu, sini, ya. Seperti dalam hadis, ya, Imran bin Tulhah dari ibunya, ya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apa itu, ya, hantoh, ya. Maka di sini ini maksud, ya, yang mana ya hantohu, ya hantoh, ya, khusus digunakan sebagai kata panggilan, ya. Ini maksud ya hadhihi, ya, nah, bahwa engkau kemarilah, gitu. Nah, ini panggilan yang jarang, ya. Jadi kita dengar pada zaman sekarang, ya. Nah, kalau zaman sekarang orang Arab itu ta'al, ya. Nah, kalau misalkan di Mekah, di Madinah kan sering, ya. Nah, ta'al, ta'al, ya. Ya Ahmad, ya Ahmad, ya. Ya Allah, ta'al, gitu kan. Nah, itu yang bisa kita dengar, ya. Ta'al itu sama artinya, ya, kemarilah, kemarilah. Kemudian kita lanjut, ya. Eh, ya, dengan hadis yang maknanya sama, ya, dari Habib bin Suhban, ya, al-Asadi, ia berkata, ya, aku melihat Amr, ya, mengajarkan sholat fardu. Ya, kemudian ia berkata kepada orang di sampingnya, ya Hannah, ya. Lalu orang itu berdiri, ya. Itu ya Hannah itu ya Ta'al, ya Habibi, Ta'al, gitu kan. Itu sering kita dengar, ya, di orang-orang Saudi ketika memanggil uh, orang lain, ya, atau memanggil untuk membeli, gitu kan. Hmm. Kemudian kita lanjut para jemaah sekalian di hadis 769, ya, dari Amr bin Asy-Syarib, ya, dari ayahnya, ia berkata Rasulullah SAW, ya, memboncengiku dengan tunggangannya. Lalu beliau berkata, apakah engkau mempunyai syair, ya Umayyah, ya? Menjawab, ya.
lalu aku melantunkan satu bait dengan syair tersebut, ya. Maka beliau bersabda, ya, teruskan, ya. Hingga aku melantunkan kepada beliau 100 bait. Ya. Itu maksudnya isim, ya, kalimat benda. Nah, di sini maksudnya tambahkan, ya, tambahkan percakapan tersebut, ya, atau lanjutkan, ya. Yang mana, nah, seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, syair-syair itu boleh dengan makna yang jelas, ya, seperti dalam syairnya Umayyah, ya, yang berisikan tentang keesaannya Allah, ya, dan adanya hari akhir. Jadi syair-syair yang memaknai keesaannya Allah, ya, hari-hari akhir, ya, itu diperbolehkan dalam Islam, ya. Sampai hadis 799 para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah jelas Ustadz. Ini konfirmasi saja. Ya, Sebagian dari kita kan pegang kitab Adabul Mufrad yang awal-awal Ustadz juga pakai. Nah, di sini hadis ke ini ada berlindung dari sifat malas itu hadis ke 794. Nanti di materinya Ustadz dibahas nggak itu ada? berarti kita Ada di. ini apa namanya, cetakannya agak beda mungkin. Ya, ya Karena betul. kalau di ANA itu dia hadis 802, 801 afwan. Ya, jadi Ya. beda penempatan aja sih. Oh ya Kelewat baik. itu, ya. Itu nanti ditanyain aja, itu Iya, kelewat gitu. Nanti iya. nah, Nanti paling ada bahasanya tersendiri ya, ya nanti kita di bahas. hadis yang dengan nomor yang berbeda. Baik Ya. Ustadz. Nah, jadi memang kalau cetakan itu ya kekurangannya cetakan Saudi, ya. Jadi walaupun ini cetakannya udah Indo ini. Tapi bisa dari Saudinya itu yang salah. Kalau di Indonya salah itu berarti cetakannya kacau sih. Karena kalau di Indonesia itu cetakan Indonesia itu bagus loh dibandingkan cetakan Saudi. Cetakan Saudi itu parah, ya. Apalagi cetakan Mesir, ya. Kadang Saudi itu masih lebih enak sih. Mesir kadang lebih parah, ya. Hmm. Memang kalau kita mau belajar kitab, kitab gundul, ya. Seperti kitab Bidayatul Mujtahid, Raudatun Nadir, ya belinya tetap dari cetakan Mesir dan Saudi. Cuma ada beberapa cetakan di sana itu yang kurang bagus, ya. Ya, mungkin ini adopsi dari sana, Om. Jadi cetakannya dari sana tapi diterjemahin. Jadi Baik ditanyain aja, Om, ya. Ustadz. Ya. Ya, ya, Nah, kita lanjut mungkin sedikit lagi, Om, ya. ya. Silahkan Ustadz. Kita lanjut ke bab 347, ya. Di hadis 800, ya, tentang ketika orang mengeluh, ya. Saya capek nih gitu kan. Sering kan zaman sekarang, ya. Lagi ya apa Gen Z, ya. Anak-anak muda kerja dikit capek, kerja dikit capek. Mungkin termasuk saya atau bagaimana, ya kan. Jadi bagaimana dalam Islam dengan hal tersebut gitu kan. Jadi Ummul Mukminin, ya, berkata, ya, janganlah engkau meninggalkan sholat malam. Nah, ini perintahnya Ummul Mukminin, ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, ya, atau jarang. Nah, beliau sakit ataupun letih, ya, beliau mengerjakan sholat malam bahkan dengan duduk, ya. Nah, kasila di sini bukan malas, ya, para jemaah sekalian. Walaupun kaslan, kita sering dengan kaslan mungkin, ya. Kaslan itu kan malas. Tapi maksud di sini dari Ummul Mukminin, kasila di sini maksudnya adalah eh, capek, ya, Rasulullah SAW. Ya, beliau mengerjakan sholat malam dengan keadaan duduk, ya. Nah, hadis ini memperbolehkan sholat sunnah dengan keadaan duduk, ya. Nah, bahkan ketika Anda mempelajari fikih tentang sholat, tentang perbedaan sholat wajib dan juga sholat sunnah. Sholat sunnah itu mutlak boleh duduk. Bahkan bukan dalam keadaan sakit dan juga capek dan juga letih, ya. Mutlak sholat sunnah itu boleh duduk. Mutlak. Itu pendapat yang Anda pegang nih. Dari Ustadz yang Anda pelajarin, ya, ini konfirmasi dari Ustadz Anas Burhanuddin. Ya, beliau menyampaikan, nah, pendapat yang beliau pegang itu boleh, ya, kita menjalankan sholat sunnah dengan duduk, ya. Apalagi kalau kita keadaan capek, letih, atau bahkan sakit, ya, boleh.
Walaupun ya tentu lebih afdol berdiri. Jadi ada beberapa rukun yang gugur pada amalan-amalan sunnah. Berbeda dengan puasa ya. Kalau puasa itu rukunnya sama, ya. Sunnah wajib sama rukunnya. Ya, harus menjauhi makan, ya, menjauhi para ucapan keji. Ya. Namun kalau puasa itu kan ada mufsidatus saum sama mubtilatus saum. Ada pembatal puasa, ada perusak puasa. Kalau makan minum itu membatalkan puasa. Kalau mengucapkan sesuatu yang keji atau amarah, marah itu merusak puasa. Ya, jadi dia puasa tapi nggak dapat pahala. Kasarnya seperti itu. Bisa jadi nggak dapat pahala. Karena dia merusak puasa dia. Kualitas puasanya itu rusak. Berbeda dengan membatalkan puasa. Ya, kita lanjut pada zaman sekarang tadi hadis yang uh, Ummu sampaikan terlewat ya. Posisinya beda ya. Di kitab Ummu 17 nomor 794 di kitab Anda pakai PDF-nya hadis 801 ya. Berlindung dari sifat malas. Sifat yang banyak dimiliki oleh manusia atau bahkan seluruh manusia mempunyai sifat malas ya. Di hadis 81 ini dari sahabat Amr bin Abi Amr ya menceritakan kepada ya kepada Sulaiman bin Bilal ya, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan ya tentang sabda Rasulullah SAW, Nabi ya Rasulullah SAW banyak mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Nah, wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl ya. Nah, wadala'id daini wa ghalabatir rijal. Apa yang dimaksud? Ini doa zikir pagi sore juga nih, pada jam pagi petang. Boleh ditambahkan kalau misalkan beberapa jamaah belum melantunkan ini ya, tapi ini boleh ditambahkan. Ya. Apa artinya? Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan juga kesedihan. Ya. Nah, kelemahan dan juga sifat malas. Ya. Wal jubni wal bukhl. Juga sifat pengecut dan juga sifat pelit. Ya. Serta terlilit hutang ya yang dikuasai oleh orang lain atau misalkan hutang yang akhirnya kita bergantung pada orang lain. Ini ada zoom out ya dari perkataan apa namanya keseluruhan ya. Jadi Allahumma inni ya doanya ya pada jamaah sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Ya Allah aku berlindung kepadamu ya minal hammi. Hammi itu kegelisahan ya. Wal hazan ya. Hammi wal hazan ya kegelisahan ya atau misalkan gampang down moodnya itu ya. Gampang galau ya kalau zaman sekarang ya wal hazan dan juga kesedihan. Wal ajazi wal kasal dari sikap ya, atau sifat yang lemah dan juga orang yang malas ya. Wal jubni wal bukhl ya. Juban itu pengecut seperti orang-orang munafik ya yang pengecut kepada Rasulullah SAW ya. Wal bukhl ya. Nah, dan juga pelit. Nah, wadal ibdain dan terlilit hutang wagola batir rijal ya. Dan juga dikuasai oleh orang lain atau kita bergantung terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, ini boleh kita tambahkan pada zikir pagi petang. Yang mana kalau di kitab zikir pagi petangnya Ustaz Yazid ya tidak tercantum ya. Namun ini nih boleh ditambahkan pada zikir pagi petangnya agar kita terlindung ya, dari sifat uh, sifat gelisah dalam hati kita ya, sifat malas ya. Nah, sifat kita lemah dan juga malas, sikap yang awal sikap kita uh, gelisah di hati kita ya agar kita melindung kemudian sifat ya sedih ya. Nah, apalagi kalau kita mempunyai sifat yang sensitif ya, ya berlindung dari hal tersebut pada sifat lemah ya sifat malas ya kemudian sifat juben dan juga bakhil ya pengecut dan juga pelit ya. Nah, dan juga terlilit utang dan juga dikuasai oleh orang lain atau bergantung kepada orang. Ini boleh kita tambahkan ya para jemaah sekalian pada zikir pagi. Nah, sampai hadis 801 para jemaah sekalian ada yang ditanyakan atau sudah cukup insya Allah? Cukup insya Allah Ustaz.
Nah, cukup ya insya Boleh Allah boleh ya. bertanya Pak Ustadz? Nah, Maaf. silakan ya, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkait Waalaikumsalam. dengan jual beli tadi Pak Ustadz yang katanya kita tidak boleh berdagang di masjid. Karena Nah, ada beberapa pertemuan kalau setelah kajian Pak itu Ustadz atau jamaah ada yang menawarkan apa namanya umroh, paket umroh. Apakah itu oh, terkait dengan jual beli yang tidak boleh dilaksanakan di masjid atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan. nah, masya Jazakallah Allah khair. ya. Jadi memang beberapa, Bismillah ya, dengan beberapa terjadi pada zaman sekarang ya, yang mana akad Iya. jual beli itu kan lebih bermacam-macam ya. Iya. Ada yang masih bentuk penawaran, ada yang sudah akad, ada yang masih berbentuk display, masih barangnya doang, contoh barang gitu kan. Nah, yang dimaksud tidak boleh ya, itu adalah akadnya ya. Akadnya tidak boleh ya. Nah, kita di masjid gitu. Ada walaupun beberapa para ulama zaman sekarang kalau di pelataran masjid tidak termasuk gitu. Tapi di dalam masjid di tempat orang sholat kita nggak boleh berjual beli. Nah, kalau misalkan seperti brosur umroh, misalkan ada tuh di atas kotak amal, biasanya kalau di masjid-masjid ya, brosur umroh atau menawarkan umroh itu tidak masalah. Ya, seperti ada yang pernah bertanya kepada Ana, Mas atau Ustadz, ya, kalau kan nggak boleh jual beli di masjid. Nah, kalau misalkan kita eh, apa namanya buka toko online atau misalkan yang lainnya itu gimana? Selama nggak ada akad di situ itu nggak masalah. Ya. Nah, kalau misalkan dibeli di masjid gimana? Ya. Nah, misalkan udah bayar gitu, kita pesan barang di masjid. Nah, itu harus ditinjau lagi lebih. Kan itu kontemporer, Apakah akadnya itu? Nah, kalau kita baca online, nah, kan itu kan termasuk dari bai'us salam. Ya. Jadi barang yang datang terakhiran, kita bayar duluan. Ya, apakah akadnya, ya, yang tidak diperbolehkan itu apa kita bayar dengan bayar secara online itu, atau kita menerima barangnya? Ya. Namun walau alam, Anda lebih setuju dengan pendapat ya seperti ulama Saudi tidak boleh berjual beli walaupun online di masjid. Ya. Nah, itu termasuk dari akad jual beli. Jadi kalau yang kayak tadi Umu tanyakan, gimana kalau yang menawarkan umroh atau yang lainnya di masjid? Kalau menawarkan tidak masalah, menawarkan tidak masalah. Tapi kalau khusus sampai akad nggak boleh. Jadi kalau lihat niatnya yang menawarkan ini memang langsung pengen dapat akadnya atau masih menawarkan aja. Nah, misalkan dengan berbentuk brosur, misalkan ini saya masukkan grup WA nih ada info-info tentang umroh atau haji, dari travel ini dan itu tidak masalah ya. Nah, walaupun jangan sampai melalaikan ya, karena yang ditakutkan itu melalaikan kan. Kalau sampai melalaikan akhirnya masjidnya penuh dengan jual beli tersebut atau dengan tawan-tawan barang tersebut, maka itu sudah sampai hukumnya haram ya, karena masjid bukan tempat membuat orang nawar-nawain barang ya. Masjid itu tempat orang untuk beribadah. Nah, jadi gitu ya yang bertanya. Cukup jelas Baik, jelas Pak Ustadz, jazakallah khair. Ya, wayaki ya. Jadi tentang bab tersebut memang kalau di fatwa Saudi itu bahkan mutlak jual beli itu Hmm. bahkan nggak boleh tawar menawar di masjid kayak tadi itu nggak boleh kalau di Saudi itu Hmm. nggak boleh. Tapi karena berkembangnya zaman, akhirnya Syekh bin Bas itu beberapa akhirnya memperbolehkan kayak di Saudi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan misalkan ada orang butuh di dalam seperti kresek apa sendal itu kan. Ada kan yang nawarin dalam masjid agar sendalnya nggak hilang atau gimana. Ada yang masih membutuhkan gitu. Atau misalkan karena dia iktikaf dan dia butuh barang untuk beli online, akhirnya dia mau nggak mau membeli. Ya, itu misalkan dia butuh untuk barang-barang lain yang sedang iktikaf. Kayak itu beberapa ulama yang akhirnya membolehkan. Walaupun ya banyak ulama yang masih kekeh dengan pendapat ulama di pertengahan abad mutlak tidak boleh ada hak sedikit pun interaksi jual beli di masjid. Maka itu kontemporer sejak adanya jual beli online, nah itu jadi masalah kontemporer itu.
masalah zaman sekarang, yang mana harus ditinjau lagi. Jadi gitu Om ya, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hmm. Tafadhol Om, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau sudah cukup insyaallah. Pak Ustaz, cukup. Nah, Masya Allah ya, insyaallah cukup Om ya. Cukup Pak Ustaz. Insyaallah kalau sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan hari ini ya sampai hadis 801 ya. Tentang tadi Rasulullah SAW ya berdoa untuk melindungi diri dia dari sifat malas dan juga sifat-sifat lain ya yang menghalangi dari beribadah dan juga hablum minannas ya, berakhlak atau berinteraksi kepada sesama manusia. Insyaallah ya, cukupkan pertemuan pagi hari ini ya, yang mana insyaallah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi ya amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika kita dihadapkan atau ditimbang amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita Amin, dipertemukan amin lagi ya Rabbal ya. Alamin. Insyaallah kita dipertemukan lagi sampai hari akhir nanti bersama umatnya Rasulullah SAW sampai surganya Allah Subhanahu Amin ya wa Rabbal taala. Alamin wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal ya. Alamin. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian ya. Kurang lebihnya ana minta maaf ya. Ana minta maaf juga bila ada kekurangan atau kalimat yang kurang berkenan ya. Wafikum barakallah para jamaah sekalian ya. Ana tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.